Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di informasi kali ini yang akan saya sharing kepada Bapak Ibu guru. Itu berkaitan dengan estimasi jadwal pencairan untuk tunjangan profesi guru di bulan April, ya. Karena masih banyak guru-guru yang sepertinya belum memahami sistem pencairan tunjangan profesi guru, di mana banyak guru-guru yang bertanya bahwa apakah di bulan April ini pencairannya akan dipercepat seperti pada bulan Maret. Nah, untuk mengetahui jawaban tersebut, saya akan menjawabnya dalam video kali ini. Oleh karena itu, pastikan Bapak Ibu guru bisa menonton videonya sampai akhir, karena nanti informasinya akan ada di dalam video tersebut, ya. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu guru bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, buku-buku PAUD ataupun e-book untuk menambah penghasilan Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi ini adalah nanti Bapak Ibu guru ada dua informasi penting yang saya sampaikan. Pertama itu resolusi rekening yang merah sama lini masa pencairan untuk pada TPG bulan April. Ya, jadi pertama dulu, mengapa info GTK itu kebanyakan ya masih abu-abu dan status rekening itu masih merah ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di info GTK-nya masing-masing, pasti status, terutama untuk status rekening ya, ini yang banyak dikeluhkan oleh teman guru, bahwa status rekening kami itu masih merah. Jadi sudah berada di bulan April, tapi tampilan info GTK-nya itu masih abu-abu. Itu juga menandakan bahwa belum akan diterbitkannya SKTP. Nah, di sebagian besar guru, terutama untuk guru-guru yang baru lulus PPG dan baru akan menerima tunjangan profesi gurunya, itu mereka mengalami hambatan dalam rekening ya. Jadi rekeningnya itu masih merah sama persis dengan yang lain. Nah, banyak guru sertifikasi, terutama yang baru lulus tahun lalu itu mengalami kendala identik ya. Jadi rekeningnya merah. Ini bukan kerusakan sistem Bapak Ibu guru ya, tapi melainkan proses validasi yang masih tertunda. Nah, jalur validasi rekening itu berbeda berdasarkan status kepegawaian. Jadi ini saya contohkan ada sebagai guru ASN maupun guru non-ASN. Jadi kalau yang guru ASN, jadi pihak menginput dinas pendidikan setempat, kemudian platform yang digunakan itu aplikasi Simtun, kemudian ada tindakan guru itu harus aktif melapor. Nah, sedangkan untuk yang guru non-ASN itu pihak guru yang menginput ya, jadi pusat-pusat di Kementerian Pendidikan. Kemudian ada platform yang digunakan yaitu Info GTK, di mana otomatis akan muncul, baru dilakukan tindakan guru ya, yaitu menunggu lalu memverifikasinya di bank. Jadi prosesnya ini berbeda gitu ya. Nah, langkah resolusi status merah untuk guru ASN, jadi langkah satu itu Bapak Ibu guru sebenarnya bisa mengecek dulu pelaporannya. Nah, Bapak Ibu guru nggak perlu panik ya jika rekening Bapak Ibu guru itu merah, karena Bapak Ibu guru juga sebenarnya bisa mempertanyakan hal tersebut itu ke dirinya sendiri. Nah, apakah saya sudah melapor nomor rekening ke dinas pendidikan apa belum? Nah, kalau belum, Bapak Ibu guru segera harus melapor biar nanti status rekeningnya itu aktif. Kemudian untuk langkah kedua yaitu koordinasi dengan dinas. Jadi segera menghubungi dinas pendidikan setempat ya, terutama pastikan data rekening Bapak Ibu guru itu sedang atau sudah diinput ke dalam aplikasi Simtun. Cuma ini mungkin bisa menjadi pelajaran berikutnya ya untuk Kementerian Pendidikan maupun Info GTK, Dirjen GTK, bahwa di Indonesia itu tidak semua guru itu bisa menjangkau dinas pendidikannya. Mengingat mereka bahkan membutuhkan biaya yang cukup besar untuk bisa ke dinas pendidikan. Nah, sekalipun mereka ke dinas pendidikan, itu juga tidak bisa satu hari tersebut itu bisa langsung terjawab segala bentuk keluhannya dan lain sebagainya. Nah, kemudian langkah ketiga itu proses validasi. Jadi jika sudah diinput, sistem sedang memproses datanya. Jadi pantau info GTK secara berkala.
Nah, langkah resolusi status merah untuk kurunun ASN. Jadi, langkah pertama itu tunggu pembuatan rekening ya. Jadi, data tidak diinput melalui SIMTUN. Rekening dibuatkan langsung oleh Puslaptik ya, atau Kementerian Pendidikan, Bapak Ibu Guru. Jadi, tidak membuat rekening sendiri ya. Ini yang menjadi seringkali salah kaprah, bahwa guru-guru itu menganggap bahwa kita harus membuat rekening sendiri gitu ya. Padahal tidak. Kemudian, langkah kedua itu pantau info GTK-nya. Jadi nomor rekening akan tampil secara otomatis di dashboard info GTK setelah diproses oleh pusat, seperti itu. Nah, baru tugas terakhir itu Bapak Ibu Guru itu melakukan aktivasi di bank ya. Nah, setelah rekening muncul di info GTK, segera datangi bank yang ditunjuk untuk melakukan aktivasi dan verifikasi secara mandiri. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Guru tidak melakukan aktivasi, misalnya sudah diberikan nomor rekening, maka nomor rekening tersebut akan dianggap tidak aktif, seperti itu. Mengapa pencairan April ini terasa lebih lambat ya? Ini yang banyak juga ditanyakan, karena mungkin berkaca pada pencairan pada bulan Maret ya. Jadi fakta pencairan TPG bulan April itu tidak tertunda, Bapak Ibu Guru. Konteksnya kenapa kalau di bulan Maret lebih cepat? Karena kalau di bulan Maret itu banyak sekali liburnya ya, terutama berkaitan dengan cuti bersama dan lain sebagainya. Dan itu bertepatan dengan tanggal-tanggal krusial pada saat pencairan tunjangan profesi guru. Nah, untuk di bulan April itu kembali normal Bapak Ibu Guru. Jadi seperti pada pencairan pada bulan Januari dan Februari. Jadi karena tidak banyak libur, sistem kembali ke siklus reguler sama seperti siklus pada bulan Februari. Nah, ini coba kita kilas balik ya pada pencairan bulan Maret. Jadi 7 Maret itu adalah proses cut off-nya. 7-10 Maret verifikasi dan validasi data, 11 Maret penerbitan SKTP ya. Hanya 3-4 hari setelah cut off. Nah, baru tanggal 13 itu rekomendasi salur dikirim ke Kemenkeu ya, dan diinformasikan oleh admin DBL. Baru tanggal 16 hingga 17 Maret TPG cair di pertengahan bulan. Nah, untuk di bulan April itu seperti ini. Jadi tanggal 15 Bapak Ibu Guru itu adalah cut off data batas akhir kesiapan data rekening. Kemudian tanggal 15 sampai 19 itu adalah proses verifikasi dan validasi data Bapak Ibu Guru. 19 April itu estimasi ya, 19-20 sebenarnya estimasi penerbitan SKTP ya. Kemudian 20 April itu rekomendasi salur ke yang dilayangkan ke Kemenkeu ya, sesuai dengan SOP Dirjen KTK Dirjen GTK ya, Prof Nunu. Baru di tanggal 21 hingga 30 April itu adalah periode sebenarnya pencairan untuk TPG di bulan April. Nah, ini 5 titik kritis pencairan TPG yang wajib dipantau. Jadi ada data cut off-nya, kemudian verifikasi dan validasi data, kemudian ada terbit SKTP, Bapak Ibu Guru ada juga rekomendasi salur dan pencairan. Nah, ini tanggal 15 itu, mulai tanggal 15 itu sebenarnya tanggal-tanggal krusial Bapak Ibu Guru ya. Nah, ini master checklist kesiapan TPG Bapak Ibu Guru untuk bulan April. Untuk ASN, apakah saya sudah lapor nomor rekening ke Dinas Pendidikan agar masuk ke SIMTUN? Sedangkan untuk yang non ASN, apakah saya sudah memantau info GTK dan aktivasi nomor rekening di bank? Untuk semua guru, apakah status rekening di info GTK itu sudah berubah dari merah menjadi hijau? Pastikan Bapak Ibu Guru ini ya. Dan apakah saya sudah bersiap menunggu hingga tanggal 15 April ya untuk proses cut off-nya? Nah, ini optimasi waktu tunggu Bapak Ibu Guru ya. Jadi sambil menunggu, Bapak Ibu Guru sebenarnya bisa melakukan ini ya, pencairan di bulan ketiga itu Bapak Ibu Guru bisa tunggu di situ ya. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu Guru dan sudah cukup jelas. Akhiri mungkin kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.